Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, huwa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, innaka waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kembali kita membahas dan mengkaji salah satu di antara kitab-kitab para ulama, yaitu buku yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa, atau nama lainnya Al-Jawab Al-Kafi, yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan penjelasan atau pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang dampak-dampak buruk maksiat pada tubuh dan hati manusia. Dan kita akan bahas subbab yang pertama dari bab maksiat atau dampak buruk maksiat pada tubuh dan hati manusia. Subbab yang pertama adalah bahwa maksiat menghalangi masuknya ilmu. Maksiat menghalangi masuknya ilmu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kita sadar bahwasanya belajar itu adalah kemuliaan. Belajar adalah kebahagiaan dan kenikmatan. Kita katakan belajar adalah kemuliaan berdasar pada firman Allah Jalla Jalaluhu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu itu darajat. Darajat itu artinya beberapa tingkatan. Maka beda antara orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman. Beda antara orang yang belajar, mau tawadhu', duduk di kajian, mendengarkan nasihat, dengan orang yang enggan melakukan semua hal itu. Beda. Dan kita katakan tadi bahwasanya ilmu itu adalah kebaikan dan kenikmatan berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sering sebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang artinya adalah siapapun yang Allah inginkan pada dirinya terdapat kebaikan, Allah akan jadikan dia faham, peduli, semangat, mau mempelajari ilmu agamanya. Dan pemahaman terbalik dari hadis yang baru saja kita sampaikan adalah man lam yuridillahu bi khairan lam yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah tidak kehendaki dirinya terdapat kebaikan, apa akibatnya? Maka Allah akan jadikan dia tidak peduli, tidak mau, sama sekali tidak punya semangat untuk duduk mengaji,
untuk mendengar, untuk membaca, untuk memahami dan seterusnya. Maka hadirnya kita di sini sebenarnya adalah kebahagiaan untuk diri kita, kenikmatan untuk masing-masing dari kita. Dan ini adalah tanda Allah inginkan kebaikan dalam diri kita. Yang kalau seandainya Allah mau, kalau seandainya Allah berkehendak, Allah mampu dan Allah Maha Kuasa menjadikan kita tersesat. Sebagaimana Allah sebutkan tentang sifat orang-orang kafir dalam surat Ar-Rum, di awal surat Ar-Rum Allah sebutkan tentang sifat orang kafir. Kata Allah Jalla Jalaluhu, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir itu mengetahui dengan detail tentang permasalahan keduniaan mereka. Akan tapi tentang urusan akhirat mereka lalai, bahkan tidak tahu menahu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan tafsir dari ayat ini. Beliau katakan, wa inna ahadahum, saking mengetahuinya orang kafir tentang kehidupan dunia mereka dengan detail, sampai-sampai satu orang dari orang kafir ketika dia letakkan liyanqur ad-dirhama fi tarfi zuhurihi, ketika dia letakkan satu koin perak di ujung jemarinya, dia akan tahu berat timbangannya dengan detail wala yukhti, tanpa ada salah sedikit pun. Miligramnya tidak salah, karena saking mengetahuinya dengan detail ilmu dunia. Akan tapi bagaimana dengan ilmu akhirat mereka? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa hum la yuhsinuna an yusallu. Padahal mereka sama sekali tidak mengetahui tentang cara salat. Mereka bahkan tidak mengetahui tentang apa tujuan sebenarnya mereka diciptakan. Sedangkan kita alhamdulillah mengetahui segalanya. Dan itu tanda apa? Tanda kebaikan. Allah ingin jadikan kita baik. Dengan Allah jadikan kita semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka dari sini kita faham bahwasanya kata beliau di sini, maksiat menghalangi ilmu. Ini berarti bahwasanya maksiat yang kita lakukan terkadang membuat kita malas untuk belajar. Terkadang kita malas untuk mendengar, malas untuk membaca, malas untuk memurajaah. Padahal kita adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang ilmu dunia. Jangan sampai kita jadi mirip seperti orang-orang kafir, na'udzubillah, dari sifatnya orang-orang kafir. Kita tahu ilmu dunia, kita tahu seluk-beluk ilmu dunia. Bahkan kalau kita lihat dalam perkuliahan, ilmu dunia itu luar biasa dahsyat. Bahkan sampai ilmu ada namanya ilmu landscape ya. Landscape itu ada tata ruang. Tata ruang itu dipelajari sampai tahap S3. Tata ruang, menata ruang itu dipelajari sampai S3. Kita tidak meremehkan sedikit pun tentang ilmu dunia. Itu kemuliaan. Sebagian di antara kita S3, sebagian di antara kita S2. Itu kemuliaan dan itu baik. Akan tapi sebagai pembanding, bagaimana dengan ilmu agama kita? Dari sejak lulus SD, dari sejak lulus SMP atau mungkin SMA, berapa banyak tambahan hafalan Al-Quran kita? Kita lihat. Kalau dahulu mungkin kita tahapan belajar Al-Quran kita masih tahapan PAUD, masih tahapan TK. Berapa hafalan kita? Masih 3 surat terakhir dari Al-Quran. Surat apa? Surat Rikul ya. Atau mungkin hanya beberapa surat-surat dari juz amma. Itu saja. Dan bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Apakah naik tingkat? Kita sekarang sudah tahapan SD belajar ilmu agama. Apakah kita sudah menghafal juz 30 dari Al-Quran? Atau bertambah juz 29? Atau juz 28? Juz 27? Bertambah atau tidak? Dan itu menunjukkan kadar kebaikan yang Allah inginkan ada dalam diri kita. Dan karena banyaknya keinginan kita meraih dunia, tidak pedulinya kita tentang kehidupan akhirat, banyaknya maksiat yang kita lakukan, sehingga itu menjadikan kita dari dulu sampai sekarang belajar, tahapan belajarnya dalam ilmu agama masih sampai tingkat apa? PAUD, tingkat TK atau mungkin tingkat SD. Dan itu menyedihkan. Artinya ketika ilmu adalah kebaikan, ketika kita terhalang dari ilmu, maka itu artinya kita terhalang dari
kebaikan, terhalang dari kebaikan. Bahkan ketika kita semangat untuk berilmu saja, kemudian kita melakukan maksiat, susah bagi kita untuk membaca. Kita baca 1-2 lembar halaman, lalu kemudian malas. Ada godaan, ngantuk, godaan HP, akhirnya kita pun tidak lagi belajar. Atau sekalipun kita berhasil membaca berhalaman-halaman, berpuluh-puluh halaman, kita tidak paham apa maksudnya. Sekalipun kita paham, kita tidak bisa menghafalnya. Sekalipun kita menghafalnya, ilmunya tidak berkah. Akhirnya ilmu itu hanya di akal, hanya di lisan, tidak sampai tidak sampai masuk ke kerongkongan kita, masuk ke dalam lubuk hati kita. Apa bedanya dengan orang-orang Khawarij? Yang Allah sifati, sifat orang-orang Khawarij itu, mereka membaca Al-Quran luar biasa. Bahkan para sahabat pun merasa remeh dengan bacaan Al-Quran mereka dibandingkan dengan bacaan Al-Qurannya orang-orang Khawarij. Tapi apa kata Nabi SAW? La yatajawaz hanajirahum. Bacaan Al-Quran mereka tidak melampaui, tidak melewati kerongkongan. Artinya tidak sampai masuk ke dalam hati mereka, tidak berkah, nggak jadi amal, nggak jadi amal. Dan itu yang ternyata dirasakan oleh Imam Syafi'i. Makanya di sini beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketika Imam Syafi'i duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Al-Imam Malik, guru beliau, kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat syekh ini tercengang. Imam Syafi'i muda, luar biasa hafalannya. Kalau kita baca tentang tarikh, tentang biografi para ulama terdahulu, bahkan ketika mereka membaca sesuatu dan ketika mereka ingin tidak menghafal apa yang mereka baca, mereka menutupi sebagian dari tulisan. Tujuannya apa? Biar tidak dihafal. Padahal mereka hanya sekedar membaca. Saking tingginya tingkat hafalan mereka, mereka membaca saja, mereka menghafal langsung tanpa ada keinginan untuk menghafal. Saking hafalnya mereka, saking kuatnya ilmu mereka, cerdasnya mereka, sampai-sampai sebagian mereka menutupi tulisan agar tidak sampai menghafal apa yang tidak ingin mereka hafal. Dan Imam Syafi'i muda luar biasa hafalannya. Tapi apakah Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah melakukan maksiat? Tidak pernah melakukan dosa? Jawabannya Imam Syafi'i pun pernah melakukan dosa. Imam Malik rahimahullah ketika memandang, ketika melihat dan tercengang, kagum terhadap hafalan Imam Syafi'i, beliau pun berujar kepada Imam Syafi'i. Beliau katakan, sesungguhnya aku memandang, aku melihat bahwa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, cahaya ilmu maksudnya. Maka janganlah kamu padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan dosa dan maksiat. Ini wasiat guru beliau Imam Malik rahimahullah. Tapi kemudian Imam Syafi'i jatuh dalam kemaksiatan, sebagaimana banyak di antara para ulama tidak terlepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Imam Syafi'i bermaksiat. Imam Syafi'i memandang apa yang tidak halal untuk dipandang sehingga menghilangkan sebagian dari hafalan beliau. Beliau menghafal sulit dari yang sebelumnya mudah, sekarang beliau menghafal sulit untuk menghafal. Sampai-sampai beliau pun datang kepada Imam Waqi yang pernah kita ceritakan kisahnya. Imam Syafi'i datang kepada guru beliau Imam Waqi bin Jarrah rahimahullah, yang kita ceritakan Imam Waqi bin Jarrah ini saking sibuknya beliau dengan faedah ilmu, dengan segala jenis kebaikan, sampai-sampai ketika dikatakan besok mau kiamat, beliau kebingungan apalagi amalan kebaikan yang bisa ditambahkan dalam hidupnya. Tidak bisa, sudah maksimal dalam melakukan kebaikan. Imam Syafi'i berkata dalam syairnya menceritakan tentang kisahnya. Kata beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Itu Imam Syafi'i pernah merasakan buruknya hafalan beliau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku menasihatiku agar aku meninggalkan yang namanya maksiat. Waqal, dan beliau berkata, i'lam bi anna ilmallahi nur wa nurallahi la yuhda li'asi. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Ilmu yang sekarang kita sebutkan dari apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim ini adalah cahaya Allah. Kata beliau, wa nurallahi la yuhda li'asi, dan ilmu Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tidak akan berkumpul antara ilmu dengan maksiat. Dan ini kita sampaikan kepada para santri.
Ketika mereka belajar, kita wasiatkan untuk jangan campur adukkan antara maksiat dengan ilmu, dan tidak akan bercampur antara keduanya. Dan kita temukan orang-orang yang paling depan dalam akademis adalah orang yang paling terdepan dalam salat jamaah mereka. Orang yang paling belakang dalam akademis, orang yang paling bingung, orang yang paling galau, orang yang paling gelisah adalah orang yang paling belakang dalam salat jamaah mereka. Maka ini dampak buruk dari maksiat yang pertama, maksiat menghalangi masuknya ilmu. Sekalipun masuk, maka ilmu tersebut tidak berkah sehingga tidak terkonversi menjadi amal kebaikan. Sekalipun berubah menjadi amal kebaikan, amal tersebut tidak dilakukan dengan ikhlas sehingga tidak tercatat sebagai satu pahala. Kemudian sebab yang kedua, maksiat menghalangi datangnya rizki. Maksiat menghalangi datangnya rizki. Kata beliau rahimahullah, disebutkan dalam Al-Musnad karya Imam Ahmad, beliau katakan, beliau kutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yuhramu minar rizqi bi dzambin asabah. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis ini telah kita sebutkan sebelumnya. Kata beliau, sebagaimana takwa kepada Allah akan mendatangkan rezeki. Dalam ayat yang kita hafal semua, dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan solusi atas sulitnya masalahnya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan kepada dia rizki dari arah yang tidak pernah dia duga. Tidak pernah dia duga, tiba-tiba dia dapat rizki. Maka pemahaman terbalik dari ayat ini adalah, kata beliau, maka meninggalkan takwa akan menyebabkan kefakiran. Meninggalkan takwa akan menyebabkan kefakiran. Dan ini janji Allah Jalla Jalaluh. Allah menjanjikan hal tersebut. Kata Allah Jalla Jalaluh dalam hadis qudsi, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghina wa asuddu faqrak. Kata Allah Jalla Jalaluh menjanjikan hambanya kebaikan bagi mereka yang bertakwa. Tafarragh li'ibadati, fokus saja kalian untuk beribadah kepadaku. Di pagi hari ketika kita keluar untuk mencari rizki, kita fokus beribadah. Kita jadikan pencarian kita rizki ini adalah sebagai ajang ibadah. Tujuan kita keluar adalah sebagai ibadah, menjaga tangan kita agar kita tidak meminta-minta, dan itu kemuliaan, dan itu ibadah. Dan Nabi puji kegiatan mencari rizki. Maka kita jadikan keluarnya kita ke kantor jam 7 pagi, atau ke sawah, atau ke kebun, tujuannya adalah untuk Allah. Katakan saja lillah, untuk Allah. Kita jadikan untuk ibadah. Ketika kita jadikan untuk ibadah, maka janji Allah Jalla Jalaluh, tafarragh li ibadati, fokus kalian untuk beribadah kepadaku dalam setiap aktivitas. Amla sadraka ghina, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Dan itu hakikat ketakwaan, hakikat kekayaan ada di hati. Amla sadraka ghina, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak, dan aku akan jauhkan kamu dari kefakiran. Wa illa taf'al, kata Allah, janji ancaman sebaliknya. Wa illa taf'al, kalau kamu tidak mau, amla yadaika syughlan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Sibuknya luar biasa. Sibuknya luar biasa, telepon sana sini, dikit-dikit buka pesan WhatsApp, sibuk ke sana kemari, sibuk dengan aktivitas pekerjaannya. Tapi apa kata Allah Jalla Jalaluh? Walan asudda faqrak, tapi aku tidak menjamin dirimu jauh dari kefakiran. Kalau seandainya Allah tidak menjamin kita selamat dari kefakiran, siapa yang bisa menjamin? Diri kita sendiri? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau kita lihat orang-orang kafir, mereka orang-orang yang paling kaya. Orang-orang kafir, mereka orang yang paling punya dunia. Orang kafir, kendaraan mereka luar biasa, pakaian mereka, penampilan mereka, rumah-rumah mereka luar biasa. Bukankah itu gambaran dari rizki Allah kepada mereka? Jawabannya, rizki
rizki atau kekayaan itu bukan sesuatu yang terletak di genggaman. Bukan. Kekayaan bukan sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita kendarai, sesuatu yang kita tempati. Bukan itu kekayaan. Kita lihat orang-orang kaya sekalipun, mereka, naam, secara zahir terlihat kaya, tapi mereka adalah orang yang paling miskin. Dari mana kita tahu mereka orang yang paling miskin? Mereka orang yang rakus, tidak pernah puas. Seakan-akan hatinya adalah hati orang yang fakir. Diberikan satu rumah, ingin rumah yang kedua. Punya rumah dua, ingin ketiga. Punya rumah tiga, ingin yang keempat. Punya mobil, pengennya punya 10 mobil. Padahal yang dikendari cuman satu, yang lain dipakai supir. Dia punya 5 rumah, punya pakaian mewah, padahal pakaian yang dia kenakan yang dibeli harganya jutaan, dengan pakaian yang dibeli harga ratusan ribu, rasanya sama. Beda apa sama? Sama saja rasanya. Hati mereka adalah hati orang-orang yang fakir, hati orang-orang yang rakus. Makanya kata Nabi SAW, kata beliau, laisal ghina an kathratil arab. Kekayaan itu bukan itu, bukan yang kita pegang, bukan yang kita kenakan, bukan yang kita genggam, bukan itu. Karena orang kaya sekalipun hati mereka hati orang yang rakus, hati orang yang tidak pernah puas. Seakan-akan mereka adalah orang yang fakir, orang yang miskin, punya jabatan, inginnya lebih. Bahkan kata Nabi SAW, lau u'tiya bani Adam wadiyan, banu Adam wadiyan, kalau seandainya anak cucu Adam diberikan satu lembah dari emas, dia ingin lembah yang kedua. Kalau punya lembah kedua, dia ingin lembah yang itu. Bayangkan lembah emas, berapa kilo itu emasnya. Dia ingin lembah kedua, lalu keingin lembah ketiga. Walam yamla fah illa turab, dan mulutnya tidak akan pernah berhenti meminta sampai terisi oleh tanah kuburan. Mereka adalah orang fakir. Mereka orang-orang kaya, meskipun secara zahir mereka punya segalanya, pada hakikatnya mereka tidak punya apa-apa. Karena rizki bukan apa yang digenggam, tapi apa yang ada di hati. Kata Nabi SAW, walakinnal ghina ghinan nafs, walakinnal ghina ghinal qalb. Akan tapi kekayaan sejati ada pada kekayaan hati dan jiwa. Itu kekayaan yang hakiki, kekayaan yang hakiki. Maka kita temukan dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang orang-orang fakir dari kalangan para sahabat yang berhasil menipu orang-orang kafir, menyangka mereka adalah orang-orang kaya. Kata Allah Jalla Jalil, fuqara alladzina uhsilu li fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang fakir yang mana mereka terhalang dari berjihad fi sabilillah. Mereka ingin jihad, mereka ingin perang, tapi tidak bisa. Tidak punya fulus, tidak punya uang untuk membeli pakaian perang, untuk membeli senjata, kendaraan, tidak punya duit. Mereka terhalang. Tapi kata Allah, di pertengahan ayat kata Allah, yahsabuhumul kufar aghniya minat ta'afu. Orang-orang kafir mengira mereka adalah orang-orang kaya. Apa yang membuat orang-orang kafir menyangka mereka adalah orang-orang kaya? Mereka tidak suka meminta. Ini orang-orang fakir, tapi karena saking jarangnya dilihat mereka meminta, saking jarangnya dilihat meminta, maka mereka disangka adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya, orang tidak punya apa-apa, tapi punya kekayaan dalam hatinya, punya kendaraan satu motor yang mungkin mogok kadang di tengah jalan, punya rumah kadang bocor-bocor di beberapa titik, punya pakaian yang sederhana, kadang harus ditambal dengan jahitan, tapi bisa tersenyum dengan anaknya, bisa tersenyum dengan istrinya, punya kebahagiaan. Inti dari kekayaan ada di hati dan bukan di dalam genggaman. Dan itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya maksiat menghalangi datangnya rizki. Sekalipun mereka punya rizki dunia, tapi rizki tersebut tidak berkah. Kata beliau, sebagaimana takwa kepada Allah akan mendatangkan rizki, maka meninggalkan takwa akan menyebabkan kefakiran. Dan tidak ada yang dapat mendatangkan rizki kecuali dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Kemudian sebab yang selanjutnya, yang ketiga, maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Maksiat menyebabkan hati itu hampa. Beliau rahimahullah mengatakan, kehampaan hati
yang dirasakan oleh pelaku maksiat antara dirinya dengan Allah sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kelezatan apapun. Tahu maksudnya hampa hati? Tahu, hati itu kosong. Hati itu kosong. Dan itu terkadang kita rasakan ketika kita bermaksiat, ketika kita jauh dari Allah, hati itu kosong. Mungkin orang-orang kaya, orang-orang yang memegang dunia, mereka di hadapan manusia, di hadapan orang, ketika di video, ketika terlihat di kamera, mereka adalah orang yang paling bahagia, keluarga yang paling harmonis, keluarga yang paling sakinah, mawaddah warahmah. Itu ketika tampak di hadapan orang lain, mereka tersenyum, mereka tertawa terbahak-bahak. Bahkan kehidupan mereka dihasad dan diiri oleh banyak orang. Kita pengen seperti mereka, kehidupan yang luar biasa tenang, damai, dengan penuh kekayaan. Padahal mereka ketika sendiri, dan ini baru kita tahu ketika kita sendiri, bukan pada keramaian. Kalau keramaian kita bahagia, itu kebahagiaan yang menipu. Tapi kebahagiaan yang sejati kita temukan ketika kita sendiri. Ketika mereka sendiri, mereka adalah orang-orang yang paling kosong hatinya, orang yang paling hampa hatinya. Maka tidak jarang kita temukan mereka berakhir dengan kehidupan rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian, perselingkuhan. Kehidupan mereka berakhir dengan mati bunuh diri. Apa sebab? Mereka cari itu yang namanya kebahagiaan. Mereka cari sesuatu yang dapat mengisi kekosongan hati mereka, dan mereka tidak temukan. Mereka tidak bakal temukan dalam kekayaan yang mereka miliki. Tidak ada kebahagiaan itu mereka akan temukan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau sampaikan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan hati kami dari segala fitnah dunia, dari segala kesibukan dunia. Dengan apa? Dengan salat. Mereka tidak sadar bahwasanya kebahagiaan itu sesuatu yang bisa mengisi hati mereka ada pada ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kata Nabi SAW, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan kebahagiaan hatiku, kesejukan jiwaku ada pada ibadah salat. Dan itu tidak ditemukan oleh orang-orang yang banyak melakukan maksiat. Hati mereka hampa, hati mereka akan kosong. Bahkan kata beliau di sini, mereka sama sekali tidak dapat merasakan ketenangan dalam hati mereka, tidak dapat membeli ketenangan hati meskipun dibeli dengan kelezatan apapun. Kelezatan maksiat, dan maksiat lezat enggak? Maksiat lezat enggak? Ini maksiat lezat. Maksiat lezat, karena itu susah meninggalkan maksiat. Susah meninggalkan maksiat. Maka kalau seandainya kita dihadapkan pada pilihan maksiat atau tidak, maka lebih baik tidak. Dihadapkan pilihan antara berzina atau tidak, maka lebih baik jauhi segala pintu perzinahan. Melihat wanita yang tidak halal untuk kita lihat, atau sekedar melirik, maka lebih baik memilih untuk tidak melirik. Kenapa? Karena maksiat itu lezat, maksiat itu mengikat. Kita lakukan maksiat, kita akan terseret pada maksiat yang selanjutnya dan sulit meninggalkannya, karena maksiat itu lezat. Akan tapi kemaksiatan, kelezatannya maksiat tidak akan bisa membeli ketenangan dalam hati, kebahagiaan dalam, tidak mungkin. Orang yang bermaksiat hatinya akan berdebar-debar, hatinya akan gelisah, hatinya tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan, hatinya terus berdebar-debar, gelisah. Kata beliau rahimahullah, meskipun seluruh kelezatan dunia terkumpul padanya, tetap saja ia tidak akan mampu menutupi rasa hampa tersebut, tidak akan bisa. Dan hal ini tidak dirasakan kecuali orang yang hatinya hidup. Artinya ketika seorang yang bermaksiat, kemudian dia dapatkan hatinya kosong, kemudian dia rasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, perasaan seperti ini adalah sebenarnya perasaan yang baik. Sekalipun kita tidak berarti mengizinkan yang namanya maksiat, membolehkan maksiat, tapi sekalipun kita jatuh dalam kemaksiatan, lalu kemudian kita rasa gundah, gelisah, hati kita kosong, itu sebenarnya menunjukkan hati kita masih sehat, hati kita masih hidup meskipun sakit. Hati kita masih hidup meskipun sakit, karena hati kita merasa. Adapun hati yang mati, maka sama sekali tidak merasakan kegelisahan. Makanya tidak heran ada orang yang membunuh ratusan jiwa, hatinya sama sekali tidak bergeming,
Hatinya sama sekali tidak merasa salah, bahkan dia tersenyum, bahkan dia bangga dengan pembunuhan yang dia lakukan. Ada koruptor yang mengambil makan harta orang rakyat, ketika di kamera dia dengan bangga tersenyum. Itu hati orang yang mati. Hati orang yang tidak ada rasa malu menutupi wajahnya, tidak ada rasa malu untuk menghindar dari keramaian, tidak ada rasa malu. Hatinya sama sekali tidak bergerak dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Sebagaimana perkataan penyair, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Luka itu tidak akan memberikan efek apapun pada tubuh yang mati. Mayit, orang yang mati, kita sayat tubuhnya, kita potong-potong tubuhnya, misalkan, sama sekali tidak kerasa, tidak ada efek sama sekali. Demikian pula hati manusia yang mati. Hati manusia yang mati, meskipun hatinya terluka dengan maksiat, hatinya terkotori dengan maksiat, dia biasa saja. Tukang sampah ketika pertama kali masuk dalam pekerjaannya, kita tidak menghina siapapun, masuk dalam pekerjaannya, dia megang sampah itu jijik. Tapi bagaimana ketika dia sudah menggeluti pekerjaannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, biasa, bahkan tidur di situ pun biasa, makan di depan sampah pun biasa. Kata beliau, sekiranya dosa-dosa tidak ditinggalkan, melainkan untuk menghindari kehampaan tersebut, tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya. Maksudnya, ketika tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan maksiat selain hukuman yang ini saja, selain hati yang kosong, hati yang hampa saja, pasti kita akan lebih memilih untuk meninggalkan maksiat daripada hati kita kosong, daripada hati kita hampa. Dan itu kita rasakan. Setiap dari kita, masing-masing dari kita pasti pernah, bahkan sering, bahkan hobi dan gemar melakukan maksiat. Dan apa yang kita rasakan setelahnya? Hati kosong. Dan demi Allah, kita cari kebahagiaan. Ketika hati kita kosong, kita cari sesuatu yang bisa mengisi hati kita dari kekosongan. Kita cari kemanapun, dengan kegiatan aktivitas apapun, dengan kelezatan apapun, tidak akan bisa kita temukan yang bisa mengisi kekosongan hati tersebut selain dengan ketaatan kepada Allah, selain dengan istighfar. Pada detik kita ucapkan astaghfirullahalazim, hati kita mulai terisi. Pada detik kita mulai bertaubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, maka saat itu pula hati kita mulai terisi dengan kebahagiaan. Mungkin sedikit, tapi mulai terisi dengan kebahagiaan. Orang-orang di sana mencari kebahagiaan, dibawa hatinya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, mencari kebahagiaan, tidak menemukan kebahagiaan. Kenapa sebabnya? Karena hati ini Allah ciptakan bukan untuk itu. Hati ini Allah ciptakan untuk apa? Mencintai Allah Jalla Jalla. Jadi hati ini ketika dibawa untuk mencintai selain Allah, sama sekali tidak pernah bahagia. Hati ini baru akan bahagia ketika mencintai, ketika sujud di hadapan Allah, ketika mengakui kesalahannya di hadapan Allah, ketika bertaubat kepada Allah, baru kemudian mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam, beliau katakan, al-qalbu innama khuliq li ajli hubbillah. Hati itu dicipta hanya untuk mencintai Allah Jalla Jalaluh. Sebab yang setelahnya, poin yang keempat, maksiat membuat pelakunya asing di antara orang baik. Maksiat membuat pelakunya asing di antara orang yang baik. Kata beliau rahimahullah, merasa terasing dari orang lain pasti dialami pelaku maksiat. Artinya kehidupan sosialnya pasti rusak, terutama terhadap orang-orang baik di antara mereka. Dan jika keterasingan itu menguat, dia pun makin jauh dari orang-orang yang baik. Akibatnya, orang itu tidak dapat memperoleh berkah dengan mengambil manfaat dari orang-orang saleh tersebut. Padahal yang kita doakan setiap hari dalam sholat kita berdoa apa? Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus ya Allah. Jalan siapa? Kita katakan ayat yang setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan kepada mereka nikmat. Jalan siapa? Dalam tafsir Al-Qur'annya, ayat yang lain menyebutkan itu adalah jalan para nabi, para salihin, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Itu jalan orang-orang yang baik, jalan orang-orang saleh.
Dan ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, apa artinya? Jalan orang yang Kau berikan kepada mereka nikmat. Siapa yang kita bayangkan? Siapa yang kita bayangkan? Apa kita membayangkan seseorang? Harusnya kita bayangkan. Dan itu bukti kita tadabbur ketika kita membaca Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, kita bayangkan jalan yang lurus, benar-benar lurus. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW, jalan mustaqim, jalan yang lurus itu benar-benar lurus, seperti jalan. Kemudian kita menyebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau berikan kepada mereka nikmat. Siapa yang kita bayangkan? Fulan, Bapak Fulan yang tiap hari kerjaannya tidak pernah telat datang ke masjid. Setiap kali masuk masjid ketemu Bapak Fulan, pasti itu menandakan kita tidak telat. Kadang ada tanda seperti itu kan. Ada Fulan lewat ke masjid, oh ini tandanya tidak telat. Kalau kita temu Bapak Fulan, oh ini pasti tandanya kita telat, masbuk. Ada seperti itu. Kita bayangkan, oh orang-orang ini yang kita ingin bersama dengannya. Kita bayangkan. Bukankah Allah tidak menerima doa kalau hati kita lalai? Maka kita bayangkan dengan cara seperti ini doa kita lebih mustajab. Kita bayangkan Syekh Fulan, kita ingin bersama orang-orang semacam ini. Kita ingin bersama para sahabat, kita ingin bersama Nabi, kita ingin bersama para salihin. Sebagaimana kebahagiaan hati Anas bin Malik ketika mendengar Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab, seorang akan membersamai orang yang dia cintai di dunia dan di akhirat. Di dunia bersama, di akhirat pun bersama. Meskipun tidak bisa mencapai derajat mereka. Maka Anas bin Malik bahagia sekali ketika mendengar hadis Nabi ini. Seorang akan bersama orang yang dia cintai. Apa maknanya? Anas bin Malik langsung mengatakan kepada Nabi SAW, Ana uhibbuk, aku mencintaimu wahai Rasulullah. Dan aku mencintai Abu Bakrin, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, aku mencintai Ali bin Abi Thalib. Meskipun aku tidak bisa mencapai amalan mereka, meskipun kita tidak bisa melakukan amalannya para sahabat, mustahil. Bukan mustahil, tidak mungkin kita mencapai amalan para sahabat. Tapi dengan cinta kita berharap kita membersamai para sahabat. Itu yang diungkapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan itu yang seharusnya kita bayangkan. Dan dengan maksiat, seorang akan Allah jauhkan dari teman-teman yang baik. Dan itu pasti. Makanya di antara nasihat yang kita nasihatkan kepada anak-anak, kepada santri di pondok, ketika dia dibully sama teman-temannya karena ya saleh, ada orang saleh dibully, ya banyak. Ketika amar ma'ruf nahi munkar, ketika bahasanya ember kepada ustadznya, nyerahkan nama-nama anak yang mencontek, nyebutkan nama-nama anak yang curang ketika ujian, lapor sama ustadznya, dia dibully. Dia dihina sama teman-temannya dan dia gelisah, dia sedih. Saya katakan kepada anak tersebut, janganlah tahzan, tak perlu sedih. Ngapain sedih? Ini cara Allah membersihkan kamu dari teman-teman yang buruk. Itu cara Allah. Allah jadikan hati mereka benci sama kamu, Allah jadikan hatimu benci sama mereka. Akhirnya tidak ada hubungan antara kamu dengan mereka. Itu cara Allah membersihkan. Sehingga dengan cara seperti itu, teman-teman yang kamu temani hanya orang-orang yang baik-baik saja. Dan itu adalah faidah dari ketakwaan, ketaatan. Orang kalau taat, teman-temannya baik. Orang kalau maksiat, teman-teman buruk. Yang membahayakan adalah teman-teman buruk ini bukan hanya sekedar teman main. Teman-teman buruk ini akan menyeret kita kepada keburukan. Kita tidak pengen keburukan. Tidak ada bahasa orang yang mengatakan, saya cuma berteman kok. Tidak ada. Saya cuma berteman, tidak ada. Orang ketika berteman dengan perokok, dia pun akan menjadi perokok. Atau setidaknya dia mungkin tidak merokok, tapi hatinya sudah tidak mengingkari kemaksiatan yang dilakukan. Orang yang berteman dengan pezina, dia pasti akan selingkuh, dia pasti akan berzina, dan itu pasti. Kata beliau di sini, pelaku maksiat ini pun semakin dekat dengan hizbus syaitan sesuai dengan kadar jauhnya dari hizbur rahman. Orang yang bermaksiat pasti akan dekat dengan golongan-golongan syaitan, teman-temannya syaitan, dan pasti akan dijauhkan dari golongan-golongan Allah. Dan hanya ada dua pilihan. Kalau tidak teman baik, pasti teman buruk. Tidak ada teman mubah, tidak ada teman tengah-tengah, tidak ada. Kalau tidak baik, pasti buruk. Kata Nabi SAW, al-jalisu salih wal jalis asu.
Kalau nggak teman baik, ya teman buruk. Nggak ada pilihan yang ketiga. Nggak ada pilihan yang ketiga. Kalau nggak hizbus syaitan, nggak hizbur rahman. Kalau nggak berteman dengan golongan syaitan, teman-temannya syaitan. Kalau tidak, kita berteman dengan golongan orang yang mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada dua. Dan Allah jelaskan hukuman dari maksiat dalam firman-Nya dalam surat Fussilat. Allah sebutkan orang yang bermaksiat apa akibatnya? Wa qayyadna lahum qurana fazayyana lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wa qayyadna lahum qurana. Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir tersebut, orang-orang yang hatinya penuh dengan pembangkangan terhadap syariat Allah, wa qayyadna lahum qurana. Kami akan sediakan khusus untuknya qurana. Qurana itu jamak dari qarin. Apa qarin? Jin. Bukan jin. Qarin itu teman. Qarin itu sahabat. Jin qarin dinamakan qarin kenapa? Karena terus menemani. Karena terus menemani, tidak pernah lepas. Makanya namanya qarin. Kata Allah, wa qayyadna lahum qurana, dan kami sediakan. Sebagaimana Allah, kita ketahui Allah adalah Al-Hadi. Allah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Allah juga mampu yudil. Allah juga mudil. Allah juga menyesatkan. Allah menyesatkan siapapun yang Allah berhak untuk sesatkan, dan Allah tidak pernah zalim. Allah menyesatkan, dan ini yang harus kita waspadai. Sebagaimana kita mengharap Allah menunjukkan kita jalan hidayah, kita pun harus waspada. Allah mungkin menyesatkan kita. Ketika Allah menyesatkan, apa ada orang yang bisa menuntun kita? Jawabannya tidak ada. Sesat ya sudah sesat. Sampai akhir hayat ajal menjemput kita tetap sesat. Nauzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu al-huda wa taufiq. Kita mohon hidayah kepada Allah Jalla Jalla. Kata Allah Jalla, wa qayyadna lahum qurana. Kami akan sediakan untuk mereka qurana, teman-teman. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang tujuan teman-teman ini ada untuk menghiasi aktivitas buruk mereka sehingga yang haram menjadi halal, yang buruk menjadi baik. Sulit keluar dari circle pertemanan seperti itu, sulit. Karena semuanya nampak indah. Semuanya nampak indah. Kata Allah dalam surat yang lain, dalam surat Az-Zukhruf, kata Allah Jalla Jalaluhu, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapapun yang berpaling dari mengingat Allah Jalla Jalaluhu, maka kami akan sediakan bagi mereka qarin, teman. Dan itu pasti ketika orang bermaksiat, semakin banyak maksiat yang dia lakukan, semakin banyak circle pertemanan yang buruk dia akan jumpai, dan itu pasti. Kata beliau di sini, rasa terasing ini akan bertambah kuat, bahkan semakin merajalela dari orang-orang yang baik, dari teman-teman yang baik, bahkan sampai-sampai mempengaruhi hubungan kerabatnya, mempengaruhi hubungannya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan kerabatnya, bahkan terhadap jiwanya sendiri. Jadi artinya orang yang bermaksiat adalah orang yang paling jauh dari kata sakinah. Keluarga mereka pasti akan menjadi keluarga yang rusak. Orang yang gemar bermaksiat pasti akan ada jarak batasan antara dirinya dengan istrinya. Pasti akan ada jarak batasan antara dirinya dengan anaknya. Dan nanti kita akan sebutkan kenapa. Kata beliau, bahkan terhadap jiwanya sendiri, dirinya sendiri. Hingga kamu melihatnya merasa terasing meskipun terhadap dirinya sendiri. Bahkan dia tidak peduli dengan dirinya. Yang dia lakukan semua merusak untuk dirinya sendiri. Dia sibuk dengan kehidupan dunianya. Dia tidak pernah mengingat akhiratnya. Dia terus mengumpulkan hartanya sampai ajal menjemput, hartanya ditinggalkan, dia masuk kubur tanpa ada bekal sama sekali. Dan itu bentuk diantara dia tidak peduli dengan maslahat dirinya. Dia cari seluruh kehidupan dunia, dia tidak peduli dengan maslahat dirinya, sampai kemudian di ujung kehidupannya ajal menjemput, dia tinggalkan hartanya. Harta dibawa ada. Mungkin di kuburan Cina dimasukkan, tapi harta itu sama sekali tidak memberikan faedah. Ditinggalkan. Dia pulang ke kampung akhiratnya tanpa membawa bekal sedikit pun. Dia lupa memperhatikan kondisi dirinya. Dia asing dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan dirinya. Dia tidak peduli dengan anaknya, tidak peduli dengan istrinya. Yang difikirkan adalah maksiat. Sebagian salaf berkata, ini sebabnya kenapa hubungannya renggang dengan istrinya. Kata sebagian salaf, aku pernah bermaksiat kepada Allah, lalu kurasakan bahwa kemaksiatan itu
mempengaruhi tingkah laku istri dan hewan tungganganku, dan itu pasti terjadi. Dampak maksiat itu luar biasa, luar biasa. Ada orang naik kendaraan kemudian motornya mogok, itu pasti sebabnya maksiat. Ada orang naik kendaraan kemudian macet, apa sebabnya? Maksiat. Banjir, maksiat. Segala sesuatu yang buruk pasti sebabnya adalah karena maksiat. Bahkan dia pulang ke rumah, istrinya lupa menyuguhkan minuman, lupa masak, istrinya main HP, istrinya dinasihati tidak mau dengar, anaknya juga membangkang. Apa sebab? Maksiat. Bisa jadi bukan anak yang durhaka pada ayahnya, bisa jadi yang durhaka adalah ayahnya pada anaknya. Gemarnya nonton terus, gemarnya melihat hal yang haram, diharamkan oleh Allah. Akhirnya anaknya susah belajar di pondok, akhirnya anaknya susah menghafal, akhirnya anaknya ingin bermaksiat juga. Apa sebabnya? Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi setidaknya kalau kita tidak kasihan sama diri kita sendiri, minimal kasihanlah sama orang-orang di sekitar kita, minimal kasihan sama anak-anak kita. Ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, maksiat membuat seluruh urusan dipersulit. Maksiat membuat semua urusan dipersulit. Kata beliau rahimahullah, tidaklah pelaku maksiat melakukan suatu urusan melainkan dia akan menemukan berbagai kesulitan dan jalan buntu dalam menyelesaikannya. Dan demikianlah faktanya. Kalau sekiranya orang itu bertakwa kepada Allah, niscaya urusannya dimudahkan olehnya. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat At-Talaq. Kata Allah Jalla Jalla, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kata Allah Jalla Jalla, siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi atas segala sulitnya, segala masalahnya. Sebaliknya, siapa yang mengabaikan takwa, niscaya urusannya akan dipersulit oleh Allah Jalla Jalaluh. Akan dipersulit oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan alangkah mengherankan, bagaimana mungkin seorang hamba Allah menyaksikan pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatannya tertutup, serta jalan-jalannya menjadi sulit, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Banyak orang semacam ini. Banyak kaum muslimin yang bodoh. Banyak orang kaum muslimin yang bodoh, di antaranya saya, di antaranya banyak di antara kita, banyak di antara kita yang bodoh. Kita tahu kita bermaksiat, dan kita tahu maksiat menghalangi pintu rezeki. Kita tahu maksiat mempersulit lancarnya urusan kita. Tapi kita tetap bermaksiat. Lalu kemudian ketika proyek kita batal, ketika kita cari kerjaan susah, ketika belajar susah, ketika setiap jalan rezeki tertutup, setiap jalan solusi dari masalah kita tertutup di hadapan kita, kemudian kita berkata, "Ya Allah, dosa apa lagi yang saya lakukan? Dosa apa lagi yang saya perbuat sehingga saya mendapatkan hukuman seperti ini?" Ini orang bodoh. Padahal dia sadar dosa tersebut berdampak pada kesulitan setiap urusannya. Makanya Allah sebutkan, siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yaj'al min amri yusra, dan Allah akan jadikan setiap urusannya mudah. Di mana Allah letakkan ayat ini? Dalam surat At-Talaq. Kenapa dalam surat At-Talaq? Kenapa dalam surat At-Talaq? Talak itu, cerai itu adalah masalah terberat yang dihadapi oleh kepala keluarga. Cerai itu masalah terberat yang dihadapi setiap orang. Bagi istri, bagi anak, bagi suami, cerai adalah masalah terberat. Dan Allah katakan, meskipun kita mengalami masalah yang paling berat sekalipun dalam kehidupan kita, Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapapun yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Meskipun harus cerai, tapi setelahnya akan ada kebaikan. Setelahnya dia akan bertaubat, hubungan dengan mantan istrinya baik, sehingga hubungan dengan anaknya pun baik, dan seterusnya. Pasti akan ada kebaikan. Allah akan jadikan mereka saling bersatu satu sama lain sehingga tidak jadi bercerai atau apapun. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita ketika cerai
yang mana itu adalah musibah terbesar bagi seorang lelaki, itu saja Allah akan berikan jalan keluar, apalagi masalah yang remeh, apalagi masalah yang kecil yang di bawah level perceraian, masalah kerjaan, masalah rizki, masalah yang lain mudah bagi Allah Jalla Jalaluh. Bukankah Allah mengatakan dalam ayat kursi, kata Allah Jalla Jalaluhu, wasi'a kursiyyu samawati wal ard, luasnya kursinya Allah seluas langit dan bumi. Lalu kemudian kata Allah, apa kata Allah? Wala ya'udu hifdhuhuma, dan sama sekali tidak memberatkan mengurus keduanya. Mengurus apa? Mengurus langit, mengurus bumi, tidak sulit bagi Allah. Maka bayangkan para hadirin, bayangkan kalau seandainya ngurus langit dan ngurus bumi saja tidak berat sama Allah, apalagi ngurus kita, apalagi ngurus kita yang kalau kita tidak ada mungkin tidak memberikan efek apapun bagi bumi dan sekitarnya. Kalau langit tidak ada mungkin kiamat, bumi tidak ada, kita tinggal di mana kita? Jadi ini cukup ya. Atau tambah satu lagi, satu poin ya, satu poin. Poin yang keenam, maksiat menghadirkan kegelapan dalam hati pelakunya. Maksiat menghadirkan kegelapan dalam hati pelakunya. Kata beliau rahimahullah, pelaku maksiat merasakan kegelapan di dalam hatinya sebagaimana merasakan kegelapan malam jika telah larut. Kegelapan karena maksiat ini di dalam hatinya bagaikan gelapnya ruangan bagi matanya. Ketaatan adalah cahaya dan maksiat adalah kegelapan. Ketaatan adalah cahaya dan maksiat adalah kegelapan. Dan harus kita pahami bahwasanya jalan Shiratal Mustaqim itu benar-benar jalan. Benar-benar jalan. Dan Nabi gambarkan, kata Nabi SAW, mathalu Shiratal Mustaqim, perumpamaan gambaran Shirat Mustaqim itu di dunia sama seperti jalan yang lurus, yang di sebelah kanan dan kiri jalan terdapat pintu-pintu, yang pintu tersebut tertutupi tirai tipis. Lalu kemudian ada orang yang menyuruh mari kemari, terus berjalan di atas Shiratal Mustaqim, yang kata Nabi SAW, jalan yang dimaksud ini jalan yang lurus. Kalau kita gambarkan mungkin seperti jalan tol ya. Jalan itu Shiratal Mustaqim. Sebelah kanan dan kiri ada pintu-pintu, itu adalah pintu kemaksiatan yang hanya ditutupi oleh tirai. Tirai kita buka sedikit mudah sekali. Mudah bagi kita untuk melakukan kemaksiatan. Dan ketika kita buka tirai tersebut, kita akan terjerumus masuk karena kelezatan maksiat. Dan ada penyuruh yang mengatakan, ayo kemari, tetap lurus di atas Shiratal Mustaqim. Itu adalah hati kecil kita yang senantiasa, fitrah kita yang senantiasa mengajak kita untuk istiqamah di atas Shiratal Mustaqim. Nabi gambarkan, Shiratal Mustaqim itu benar-benar jalan. Dan kalau itu benar-benar jalan dan dunia ini gelap, kita tidak mungkin tetap bisa menemukan Shiratal Mustaqim. Atau ketika kita sudah bertemu pun, kita tidak mungkin bisa terus berjalan di atas Shiratal Mustaqim kalau kita tidak punya cahaya. Dari mana kita dapatkan cahaya? Dari ibadah, dari ketaatan, dan yang paling agung adalah salat. Makanya kata Nabi SAW, as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Salat itu cahaya. Orang yang paling mudah istiqamah adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang yang paling susah istiqamah adalah orang yang paling enggak khusyuk di dalam salatnya. Itu cahaya. Dan kezaliman adalah kegelapan. Kemaksiatan adalah kegelapan. Kita lihat orang maksiat bingung. Kadang jatuh dalam kemaksiatan, kemudian bertaubat, maksiat lagi, bertobat lagi, jalannya bingung. Ibarat orang yang tersesat, dia arah ke kanan, belok ke kiri lagi. Karena sesat. Ke kiri, dia sangka kiri ini jalan yang benar, ternyata ke kanan lagi. Ibarat orang yang bingung. Sama seperti orang yang melakukan kemaksiatan. Makanya Allah gambarkan itu seperti kenyataan, seperti kita benar-benar seperti itu, secara fisik seperti itu. Kata Allah dalam surat Al-Mulk, dalam surat Tabarak seperti apa? Afaman kana yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiya. Apakah sama orang yang berjalan, jalannya jatuh, terjembab, kepalanya jatuh duluan, kemudian berdiri lagi, jalan lagi,
kesandung lagi, kejembab lagi, wajahnya kena tanah, kena batu, berdiri lagi. Apakah sama orang semacam ini dengan orang yang jalannya tegak lurus? Siapa orang jalan tegak lurus? Orang yang punya cahaya. Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Tidak sama, tidak bakal sama antara orang bermaksiat bertaubat. Bermaksiat meskipun baik ketika dia bertaubat itu kebaikan. Tapi tidak sama antara orang yang jatuh terus-menerus, bangkit terus-menerus, jatuh, bangkit, dengan orang yang menghindari maksiat, orang yang berjalan lurus. Jawabannya tidak sama. Dan itu yang harus kita bayangkan. Ketaatan cahaya, maksiat adalah kegelapan. Kata beliau, apabila kegelapan menguat, maka kebingungan juga bertambah, sehingga pelakunya jatuh dalam berbagai macam bid'ah dan perkara yang membinasakan, sedangkan ia tidak menyadarinya. Dan kata beliau di sini terjatuh dalam berbagai macam bid'ah. Meskipun kita sadar bahwasanya dosa dan maksiat itu kegelapan yang akan mengotori hati kita, mengotori mata kita sehingga kita tidak bisa melihat lurus. Tapi kegelapan yang paling parah kita dapatkan adalah ketika kita melakukan bid'ah. Bid'ah, kegelapan yang paling parah, kegelapan yang paling mengotori hati adalah kegelapan ketika kita melakukan bid'ah. Makanya orang ketika melakukan bid'ah mudah keluar dari bid'ah atau enggak? Susah sekali. Bahkan ketika saya sebutkan kata bid'ah saja mungkin sebagian dari kita tidak suka. Oh, ini Wahabi, ini keras ini. Padahal ini bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi katakan, kata Nabi, man sarratuhu hasanatu wa sa'atu sayi'atu fadzalika mu'min. Seorang ketika melakukan kebaikan dia bahagia, ketika dia melakukan kemaksiatan dia sedih, itu adalah tanda keimanan dalam dirinya. Orang melakukan bid'ah seperti itu, enggak. Dia melakukan bid'ah, dia merasa baik-baik saja. Dia merasa habis melakukan ketaatan. Makanya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan kemaksiatan. Makanya kata beliau di sini, sehingga pelakunya terjatuh dalam bid'ah dan perkara yang membinasakan. Sedangkan dia tidak menyadarinya dan keadaannya seperti orang buta yang berjalan keluar sendirian pada malam yang gelap gulita. Dan kata beliau, kegelapan maksiat akan menguat hingga terlihat di mata. Dan itu terlihat jelas. Lalu menguat lagi sampai menyelimuti wajah dan menjadi tanda hitam di wajahnya hingga setiap orang mampu melihatnya. Dan itu benar-benar kita temukan. Orang yang paling gelap wajahnya adalah orang yang gemar bermaksiat dan orang yang gemar melakukan bid'ah. Kita lihat wajahnya orang-orang yang gemar melakukan bid'ah gelap, meskipun kulitnya putih. Dan orang yang melakukan menjaga sunnah adalah orang yang cerah wajahnya meskipun hitam manis, ya. Dan itu kita temukan. Kita lihat wajah teman-teman dari Sudan, dari Afrika, meskipun mereka luar biasa hitam, tapi kita lihat wajahnya senang, menggembirakan. Ada cahaya, tidak tahu dari mana, yaitu cahaya. Dan itu janji Nabi SAW. Kata Nabi, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah akan membuat wajah siapapun menjadi cerah. Siapa? Kata Nabi SAW, man sami'a maqalati, mereka yang mendengarkan hadisku, hadis yang kita sampaikan, mereka yang mendengarkan hadisku, lalu kemudian dia hafalkan, dia pahami dengan benar, dia sampaikan sesuai apa yang dia dengar. Itu janji Rasulullah SAW. Makanya ahlu sunnah wal jamaah, orang yang gemar membaca hadis Nabi SAW, yang lisannya selalu mengucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang wajahnya paling cerah. Sedangkan sebaliknya orang yang paling jauh dari taat, orang yang paling jauh dari sunnah Nabi SAW adalah orang yang paling gelap wajahnya. Dan ini menjadi penutup pembahasan kita di pagi hari ini. Allahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.